Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Safira Nur, NRP 012174000087 dari Departemen Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 yaitu dari penyimpanan energi, yaitu material penyimpan energi yang sedang dilakukan dalam rentang waktu 20 tahun terakhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang separator. Terlebih lagi judulnya adalah Sustainable and Environmental Material for Separator for Lithium-Ion Battery. Pertama-tama kita bahas terlebih dahulu apa itu lithium-ion battery. Jadi baterai lithium ini termasuk dalam secondary battery yang dapat digunakan kembali atau diisi ulang. Karena memiliki salah satu kepadatan energi yang baik tanpa efek memori dan mengalami kehilangan isi yang lambat saat tidak digunakan. Baterai lithium ini banyak digunakan pada alat-alat elektronik saat ini. Prinsip kerja dari baterai lithium ini yaitu ion lithium bergerak dari elektroda negatif ke elektroda positif saat dilepaskan dan kembali saat diisi ulang. Baterai lithium-ion ini memakai senyawa lithium interkalasi sebagai bahan elektrodanya, berbeda dengan lithium metalik yang dipakai di baterai lithium non isi ulang. Berikut adalah eh, formasi dari baterai lithium, itu ada katoda, anoda, dan dipisahkan oleh separator. Pada kali ini saya akan lebih menjelaskan tentang separator. Separator ini sendiri seperti saya sudah bilang sebelumnya yaitu memisahkan antara elektroda pada baterai, namun dapat bersifat efisien untuk difusi ion di antara elektroda tersebut. Berarti separator ini harus bersifat poros. Nah, energi dari baterai, densitas, siklus, dan keselamatan dari baterai tergantung pada separator. Karena itulah separator terdiri dari insulator elektrikal, material konduktor ionik, dan juga memiliki pori. Persyaratan suatu separator ini yang baik adalah memiliki kekuatan mekanik yang baik, stabil secara termal dan elektrik, dan memiliki kebasahan terhadap elektrolit yang baik dan konduktivitas ionik yang tinggi. Berikut adalah contoh separator. Jadi dia seperti lempengan. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa masalah yang ditemui pada separator sekarang. Separator yang biasa digunakan ini contohnya yaitu polyolefin. Polyolefin ini memiliki kebasahan yang rendah terhadap elektrolit yang biasa digunakan. Dan juga jika temperatur naik, dia fungsinya akan menurun dan tidak baik. Jadi stabilitas termalnya rendah. Dan hal ini menjadi kekurangan yang buruk untuk polyolefin. Dan terutama polyolefin ini terbuat dari material dari turunan fosil. Dan yang kita ketahui atau material turunan dari fosil ini bersifat tidak ramah lingkungan, tidak biodegradable, dan juga tidak dapat terurai atau biodegradable tadi. Nah, solusinya adalah kita dapat menggunakan separator polimer natural. Separator polimer natural ini memiliki kebasan yang baik terhadap elektrolit, terus murah, stabilitas termalnya yang tinggi, dan kekuatan mekaniknya sangat baik. Contoh dari separator polimer natural itu adalah cyanoethyl chitin nanofiber, ya, atau CCN ini yang ada di PPT saya ini. CCN ini memiliki tegangan permukaan tinggi. Tidak hanya tegangan permukaan tinggi, transport ion Li plusnya yang tinggi juga, jadinya konduktivitas ioniknya juga tinggi. Nah, CCN ini menggunakan, pada penelitian CCN ini digunakan sel LiFePO4 atau Li4Ti5O12. Dengan separator CCN ini diduga didapatkan hasil yaitu lebih baik kapabilitasnya dibandingkan dengan separator komersial seperti PP atau polipropylen. Bahkan tadi kan kita masalahnya di polyolefin itu dia jelek ketika running di suhu tinggi. Namun separator CCN ini baik di running, bahkan baik di running pada suhu tinggi juga. Nah, separator polimer natural yang lain yaitu terbuat dari turunan selulosa.
Kelebihan dari turunan selulosa itu sendiri adalah selulosa ini diketahui merupakan material yang porositasnya dapat dikendalikan, lalu sangat cocok untuk sifat mekanis dan termalnya, dan terutama dia non toksik, dan juga tadi dia memiliki hidrofisilitas yang tinggi. Dan yang paling utama adalah dia biodegradable dan ramah lingkungan. Nah, salah satu, maksud saya sudah banyak metode untuk mempreparasi separator selulosa. Salah satunya itu filtration dewatering, non-woven CNF PET yang disesuaikan dengan wellite non-woven, meta-acrylic, lalu freeze drying, dan cross-linking. Lalu bahan selulosa yang biasa digunakan untuk separator yang bisa dimodify porosity-nya yaitu karboksimetil selulose asetat butyrate atau CMCAB, selulose asetat butyrate CMCAB, CAB, lalu nanoselulose mesoporous cladophora cellulose dan NaCMC dan H. Nah, namun ada kekurangan yang sangat nyata pada separator poros natural ini atau separator polimer natural, yaitu sulit diimplementasikan pada proses skala industri. Mengapa? Karena pada salah satu proses yang sangat challenging yaitu sintesa separator polimer natural ini terkadang mengambil banyak waktu. Dan ini sangat tidak cocok untuk diimplementasikan pada proses skala besar. Namun hal ini dapat dilakukan penelitian lebih lanjut agar dapat diselesaikan masalahnya dan polimer natural ini dapat sangat berpotensi untuk LIB di masa depan. Terima kasih dari saya, Siti Safira Nur. Dah.